Kita mulai saja ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya di perkuliahan saya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang teknik pengumpulan data. Mohon maaf sebelumnya minggu kemarin itu kita kosong ya. Nanti kita cari waktu penggantinya. Untuk statistika ini nanti materi yang terakhir. Setelah itu nanti saya akan ini tugas dulu ya. Tugas dulu minggu depan saya jelaskan untuk UAS ya. Jadi nanti kan ini pertemuan ke-13, kemudian ke-14, 15 sama 16 itu untuk UAS. Jadi yang 14 itu saya kasih materi soal SPSS. Hari ini pun juga sama menggunakan SPSS. Kemudian untuk pertemuan yang ke-15 kita konsultasi soal proyek kalian yang digunakan untuk UAS. Kemudian yang pertemuan 16 kalian tinggal presentasi UAS-nya. Itu ya. Untuk hari ini kita akan bahas teknik pengumpulan data. Sebenarnya teknik pengumpulan data ini salah satu materi sebelum UTS. Akan tetapi saya berikan saat setelah UTS di akhir-akhir seperti ini ya. Tujuannya agar kalian nanti pas projectnya itu masih ingat, tidak lupa. Dan sebenarnya ini kaitannya sama nanti ke depan kalian kalau melakukan penelitian ya. Dalam pembuatan skripsi ataupun tugas akhir ataupun penelitian project dengan dosen yang lainnya ataupun yang lain. Jadi teknik pengumpulan data di sini ada 4 macam, yaitu data set statistik, kemudian ada interview atau wawancara, kemudian observasi, dan survei kuesioner. Kita akan bahas satu persatu. Dalam suatu penelitian itu tidak semuanya harus digunakan untuk teknik pengambilan datanya, tapi disesuaikan sama kebutuhan kalian ya. Sesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau kalian butuhnya cuma data-data dari suatu perusahaan misalkan ya, itu berarti kalian cukup menggunakan data set statistik sama wawancara dengan perusahaan tersebut. Awalnya kan kalian wawancara dulu, tahu kenapa masalahnya seperti itu, kemudian baru mengambil datanya. Kemudian contoh lain bisa jadi kalian butuh interview, butuh kuesioner, butuh observasi seperti itu ya. Kita akan bahas satu persatu tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama data set statistik. Jadi dataset statistik ini digunakan biasanya oleh datanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga ya, yang memiliki otoritas. Kemudian peneliti itu hanya perlu bukan menyebar kuesioner, tidak perlu, tapi hanya mengakses dataset tersebut dari perusahaan yang akan kita amati. Contohnya di sini BPS itu kan banyak sekali data ya. Kemudian data perusahaan kalian mau mengamati soal penjualan obat di apotek A, berarti kalian minta data ke perusahaan apotek A tersebut. Kalian misalkan mau melakukan penelitian di PT Telkom, berarti kalian mencari datanya ke PT Telkom. Seperti itu ya. Contoh lain, ini yang datanya gratis dan banyak sekali data, bank datanya online ya, itu BPS, Badan Pusat Statistik. Di situ banyak sekali data. Kalau kalian pengen penelitian soal data-data yang ada di BPS, silahkan nanti cek di BPS. BPS sudah tahu ya linknya? BPS sudah tahu link BPS? Datanya seperti apa? Sudah tahu belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Yang lain? Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Ya, sudah. Saya lanjutkan kalau sudah.
Contohnya BPS itu, kalau BPS kan linknya nanti kalau kalian BPS pusat ya bps.go.id, kemudian kalau Jateng nanti tinggal ditambahkan BPS Jateng dan seterusnya. Banyak sekali yang BPS online. Selanjutnya adalah interview atau wawancara. Wawancara ini ada dua wawancara ya, wawancara langsung yaitu tatap muka dan wawancara tidak langsung. Kalau yang tidak langsung ini bisa via chat, bisa via telepon, bisa lewat misalkan Google Meet seperti itu. Ya, kalau yang wawancara langsung ini langsung tatap muka secara langsung. Ini dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk wawancara langsung di sini ada 3, yaitu wawancara terstruktur atau structure interview, kemudian wawancara semi-structure, kemudian wawancara tak berstruktur. Jadi untuk wawancara terstruktur ini ada panduannya dan yang ditanyakan itu sesuai dengan panduan tersebut. Ya. Kalau wawancara semi terstruktur ada panduannya, tapi panduannya hanya poin-poin saja. Contohnya misalkan nanti mau mewawancarai Bapak Bupati misalkan kasus COVID. Nanti poinnya adalah jumlah rumah sakit, kemudian rumah sakit yang untuk menangani, kemudian yang meninggal berapa, seperti itu. Itu hanya poin-poinnya. Tapi pas di lapangan si pewawancara itu mengeksplor lebih. Tidak hanya poin-poin saja. Itu yang semi terstruktur. Kemudian yang terakhir tak berstruktur. Jadi kalau yang wawancara tak berstruktur di sini itu tidak ada panduan, hanya tujuannya nanti bahas tentang wawancara soal COVID dengan Pak Bupati. Tapi tidak ada panduan wawancara yang sudah disediakan sebelumnya. Seperti itu. Itu yang membedakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tak berstruktur. Sampai sini ada pertanyaan? Belum Belum ada. ada ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah observasi. Observasi ini teknik pengumpulan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ya. Ini biasanya digunakan penelitian kualitatif ya. Tapi kalau di bidang komputer pada umumnya adalah penelitian kuantitatif ya. Observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Jadi contohnya misalkan apa sih? Misalkan kalian mengamati proses pembelajaran statistika kelas B1. Jadi kalian merekam semua pembelajaran yang ada di situ kemudian diamati. Itu contoh observasi. Observasi ini terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif. Jadi kalian ikut ke dalam perkuliahan tersebut dan kalian juga berpartisipasi di dalam perkuliahan tersebut. Kalian ikut serta dalam sebagai pelajar di penelitian tersebut. Kemudian kalau observasi terus terang atau tersamar, kalian sudah meminta izin mau observasi di situ, tapi kalian tidak berperan sebagai aktif sebagai mahasiswa, itu tidak, hanya mengamati. Itu observasi terus terang atau tersamar. Kemudian observasi tak berstruktur itu kalian mengamatinya dari luar saja, tidak masuk ke dalam lingkup pembelajaran. Itu yang membedakan antara observasi partisipatif, terus terang, dan tak berstruktur. Yang terakhir di sini adalah survei kuesioner.
Nah, kuesioner di sini disebut pula angket atau self-administered questionnaire. Ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi, ya. Jadi kalau kalian kemarin kan saya minta tolong buat isi kuesioner penelitian S3 saya. Itu contoh dari kuesioner ya. Kalian sudah buka belum? Sudah, Bu. Nah, itu contoh dari kuesioner ya. Kuesioner ini ada dua macam. Yang pertama, kuesioner terbuka dan yang kedua itu tertutup. Terbuka itu yang seperti apa? Terbuka itu yang pertanyaannya membutuhkan jawaban esai atau uraian. Jadi, responden itu bebas mau menuliskan apa pendapat mereka di situ. Tapi kalau yang kuesioner tertutup di sini pertanyaannya itu berupa multiple choice atau pilihan ganda, sehingga responden cuma hanya memilih jawaban yang telah disediakan oleh yang memiliki kuesioner. Itu yang membedakan kuesioner terbuka dan tertutup. Kemudian untuk selanjutnya itu jadi sebelum kita menyebarkan kuesioner ya, kita harus tahu dulu apakah kuesioner kita itu valid dan reliable atau tidak. Nah, kalau valid dan reliable, barulah kuesioner kita itu dikatakan bagus untuk mencari data ya. Nah, untuk valid sendiri, kita bahas satu persatu. Valid itu adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur ya. Jadi kalau mau validitasnya, mau mengukur tentang kevalidan variabel misalkan kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran misalkan ya. Nah, kuesioner ini mampu menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan, misalkan media pembelajarannya. Apakah bisa diukur dengan kuesioner ini atau tidak? Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan ya. Dan dikatakan valid apabila korelasinya, jadi nanti kita menghitung antara korelasi masing-masing item pertanyaan dengan total jawaban responden. Itu kalau korelasinya lebih besar dari 0,3, maka dia dikatakan valid. Tapi kalau kurang dari 0,3, dia dikatakan tidak valid. Nah, untuk korelasi rumusnya seperti ini, tidak saya bahas lagi karena kemarin sudah bahas satu bab soal korelasi ya. Saya langsung saja untuk uji reliabilitas. Jadi, reliabilitas ini menunjukkan bahwa tingkat keterdalaman sesuatu itu reliable, artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Itu ya. Suatu instrumen yang sudah dapat dipercaya dan yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Jadi kita mengambil data dari kuesioner itu hasilnya bisa dipercaya atau tidak itu ketika kuesioner kita itu dikatakan valid dan reliable. Itu ya. Nah, apabila datanya ini sesuai dengan kenyataan, maka beberapa kali pun diambil dengan kuesioner tersebut akan tetap sama. Kemudian ini uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan uji Cronbach alpha. Nah, dikatakan reliable ketika Cronbach alpha-nya di sini lebih besar dari 0,7. Jadi langkah awal kalian membuat kuesioner itu langkah pertamanya kalian buat kuesioner dulu sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Yang langkah kedua, kalian menguji validitas dan reliabilitasnya. Validitas dan reliabilitasnya bagaimana? Kalian menguji cobakan kuesioner kalian kepada misalkan kalau populasi kalian 30, berarti kalian menyebarkannya ke 10 orang dulu.
Dari 10 orang tersebut kalian uji validitas dan reliabilitasnya. Apabila hasilnya valid dan reliable, barulah kalian menyebarkan kuesioner kalian itu ke populasinya, ke 30 orang tadi. Seperti itu ya. Tapi kalau belum valid sama belum reliable, kalian harus mengulang kembali, menyusun soal kembali, menyusun pernyataan atau pertanyaan kembali di kuesioner tersebut sampai kuesioner tersebut itu valid dan reliable. Itu ya. Kemudian setelah itu barulah kalian analisis hasilnya. Begitu. Saya akan lebih cenderung mengajarkan kalian kuesioner yang skala Likert ya. Jadi skala Likert di sini adalah suatu skala psikometrik yang umumnya digunakan dalam suatu kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset atau survei. Nama skala ini diambil dari yang menemukannya ya, Francis Likert. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, di sini responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap satu pertanyaan dengan memilih satu dari pilihan yang tersedia. Kalau punya saya kemarin kan saya minta tolong kuesioner penelitian itu juga masuk kuesioner dengan skala Likert. Ada 5 tingkat ya. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada 5 tingkat. Itu juga namanya skala Likert tentang persetujuan ya. Ini contoh lain dari skala Likert, yaitu saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek tertentu. STS ini sangat tidak setuju, TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju, SS sangat setuju. KS di sini kan kurang setuju. Pada umumnya bisa diganti dengan istilah netral. Netral itu tidak masuk dalam tidak setuju dan tidak masuk pula di dalam setuju. Jadi tengah-tengah, netral. Ini contoh dari skala Likert tentang persetujuan. Ada macam-macam untuk skala Likert. Di sini persetujuan itu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Kalau kepuasan nanti ada sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas, seperti itu. Kemudian kalau pendapat itu juga sangat suka, suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Seperti itu. Sebelum perhitungan ini, tadi untuk kelewatan ya saya, untuk uji validitas dan reliabilitas, ini kan kalau validitas kita tadi korelasi ya, kalau reliabilitas kita gunakan Cronbach alpha. Dalam sesi ini saya akan mengajarkan perhitungannya menggunakan SPSS ya. Saya akan tunjukkan untuk SPSS. Nanti kalian silahkan download SPSS. Ini untuk uji validitas reliabilitas, kalian boleh pakai versi manapun. Kalian download yang gratis ya, jangan yang berbayar. Ini contoh validitas reliabilitas. Saya akan berikan contoh untuk datanya. Jadi kalau data dalam di sini ya, ini ada 5 soal. 5 soal terkait dengan kepuasan mahasiswa
terhadap pembelajaran. Di sini yang pertanyaan 1 itu tentang kualitas dosennya. Pertanyaan kedua tentang fasilitas pembelajarannya. Mohon maaf, break sebentar ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi SPSS. Nah, tadi untuk ini kan ada X1, X2, X3, X4, X5, dan X ya. Kalian bisa lihat? Bisa tidak? Bisa, Bu. Nah, untuk X1 itu maksudnya soal pertama, X2 soal nomor 2, X3 soal nomor 3, X4 soal nomor 4, X5 soal nomor 5 ya. Ada 5 soal. Yang X ini adalah jumlahan dari total nanti responden menjawabnya seperti apa. Nomor 1 di sini tentang kualitas dosen, nomor 2 tentang fasilitas pembelajaran, nomor 3 tentang iklim pembelajaran, nomor 4 tentang sistem penilaian, kemudian yang nomor 5 tentang hubungan dengan dosen. Ini kemudian cara mengisinya itu kalau di sini itu artinya ada 20 responden ya. Responden pertama itu menjawab soal nomor 1, kan
ini kuesioner saya ini tentang kepuasan ya. Jadi dia itu sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, yang sangat setuju itu nilainya 5, kemudian setuju nilainya adalah 4, kemudian netral nilainya 3, kemudian yang tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju nilainya 1 ya. Karena dia menjawab yang sangat setuju, maka di sini kita isi 5. Kemudian di soal nomor 2 itu responden pertama menjawab setuju, berarti nilainya 4. Di soal nomor 3 dia juga menjawab setuju. Di soal nomor 4 di sini juga menjawab setuju. Nah, di soal nomor 5 dia juga menjawab setuju. Jumlahan dari X1 sampai X5, 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, di sini hasilnya di X, yaitu 21. Sama konsepnya dengan responden yang kedua. Responden kedua dia soal yang pertama menjawab setuju. Soal kedua itu menjawab setuju. Soal ketiga setuju, 4 setuju, dan 5 setuju. Maka di sini jumlahnya adalah 20. Dan seterusnya sampai ke 20. Sampai di sini, ada yang bingung atau tidak? Ada yang bingung? Bagaimana? Ada yang bingung tidak? Saya tidak, Bu. Yang lain bagaimana? Cukup paham, Bu. Bingung tidak? Paham, paham. Cukup paham ya. Nanti kalian silahkan aplikasikan di tugas besarnya. Tidak, Bu. Bagaimana? Mbak Ragi, bagaimana? Jelas, Bu, saat ini. Bagaimana? Jelas, Bu, saat ini. Oh iya. Baik, saya lanjutkan tadi SPSS ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya untuk validitas, tadi kan kita menggunakan korelasi ya. Klik saja analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Seperti ini. Kemudian masukkan semuanya variabel di sini ya, ke dalam variabel. Klik yang person, to tail, kemudian oke. Nah, di sini sudah, kalau perhitungan manual kan sudah kita bahas pas uji korelasi. Ini kalau cepat seperti pakai SPSS seperti ini. Jadi di sini tadi soal nomor 1 itu kan tentang kualitas dosen ya, lecturer quality. Nah itu ternyata korelasi persennya itu adalah 0,794. Artinya dia lebih besar dari 0,3 ya. Artinya apa? Artinya di sini soal nomor 1 itu valid. Kemudian learning facilities itu kan tentang soal nomor 2. Nomor 2 ini korelasinya terhadap total itu adalah titik 711. Artinya lebih besar daripada 0,3. Artinya dia juga valid. Kemudian untuk yang learning climb di sini lingkungan pembelajaran ya. Soal nomor 3, di sini korelasi dengan total itu adalah 0,860, artinya lebih besar daripada 0,3, artinya dia valid. Semuanya ya, sampai relationship with staff, lecturer, and academic advisor, di sini poinnya besar semuanya, 0,768, 0,784. Artinya, semua soal sudah valid. Ya, ini kalau uji validitas. Kita semuanya udah valid, otomatis kita lanjut ke uji reliabilitas.
Nah, untuk uji reliabilitas, kita kan tadi pakai Cronbach alpha ya, dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,7. Nah, kita cek ya, untuk soal kita lebih besar dari 0,7 atau tidak. Nah, kita masukkan semuanya kecuali total. Totalnya tidak usah dimasukkan ya. Itu. Terus modelnya adalah alpha. Terus klik OK. Nah, OK di sini kita bisa tahu nilai Cronbach alpha-nya itu adalah 0,838. Artinya apa? Artinya lebih besar daripada 0,7. Ini bisa kita tarik kesimpulan kalau soal atau kuesioner dalam soal ini sudah reliable. Jadi sudah valid dan sudah reliable. Artinya kita bisa menggunakan kuesioner tersebut untuk di-share ke populasi untuk mencari data ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Lanjut, Kalau Bu. belum ada, ya. Lanjut. Tadi kan awalnya kalian bikin kuesioner, kemudian kalian sebar dulu ke 10 orang responden. Setelah itu diuji validitas reliabilitasnya. Kalau valid sama reliable, baru kita menggunakan kuesioner tersebut untuk disebarkan, untuk mencari data ya, disebarkan ke populasi. Disebarkan misalkan ke 100 responden ya. Disebarkan ke 100 responden. Nah, dari 100 responden tersebut, contohnya misalkan ini, soal nomor 1. Soal nomor 1 ternyata 30 responden menjawab sangat setuju. Kemudian 30 lagi menjawab setuju. 5 responden menjawab netral. Kemudian 20 responden menjawab tidak setuju. Dan 15 responden menjawab sangat tidak setuju. Nah, ini cara menyimpulkannya bagaimana untuk hasilnya? Caranya, tadi tadi kan ada 5 poin ya. Sangat setuju, setuju, maaf ini netral, ragu-ragu atau netral ya. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang paling tinggi sangat setuju dikasih nilai 5. Kemudian setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Nah, setelah itu tadi yang menjawab sangat setuju kan ada 30 responden tuh. Jadi 30 kalikan 5 yang sangat setuju. Hasilnya 150. Kemudian yang menjawab setuju ada 30 responden. 30 kali 4 hasilnya 120. Kemudian yang ragu-ragu atau netral ada 5 responden. Berarti 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian tidak setuju ada 20 responden. Berarti 20 kalikan 2 hasilnya 60. Dan yang sangat tidak setuju menjawab 15. Artinya 15 kalikan 1 hasilnya adalah 15. Nah, totalnya ini dijumlahkan ya, 150 ditambah 120 ditambah 15 ditambah 60 ditambah 15. Hasilnya adalah 360. Setelah itu, tadi skor maksimum itu kan 5 ya. Dan jumlah respondennya ada 100. Otomatis 100 kali 5. Nah, ini 500. Kemudian berarti kesimpulannya itu adalah total skor. Tadi kan 360 dibagi 500 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 72%. Nah, 72% ini masuk yang mana? Kategori mana? Apakah dia puas atau tidak puas atau ragu-ragu atau tidak setuju? Maaf, persetujuannya. Apakah setuju, sangat setuju, ragu-ragu atau tidak setuju atau sangat tidak setuju? Tadi kan ada 5 poin tuh. Jadi intervalnya juga 5 ya. Berarti 0 sampai 19,99% itu sangat tidak setuju. Kemudian 20 sampai 39,9 itu tidak setuju.
dan seterusnya sampai 100. Nah, untuk 72 ini kan masuk yang interval ini ya, setuju. Jadi dari situ kita simpulkan bahwa responden setuju terhadap soal yang nomor 1. Itu cara analisisnya. Kalau 5 soal berarti ada 5 kali seperti ini. Nanti soal nomor 1 seperti ini, soal nomor 2 caranya sama, tergantung berapa banyaknya responden yang menjawab, dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk materi sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Kalau belum ada, saya akan mengeserkan tugas. Tugasnya adalah kalian membuat kuesioner. Jadi awalnya kalian menuliskan tujuannya dulu. Tujuannya ingin mengetahui kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran daring, misalnya seperti itu ya. Nanti silakan temanya bebas, akan kalian pilih sendiri. Kuesionernya isinya 5, skala Likert ya, tema bebas, cantumkan tujuan penelitian di kuesioner kalian. Kemudian yang kedua, sebarkan kuesioner ke 100 teman, maaf. Kan punya kalian ini ada 26 ya. Awalnya sebarkan ke 10 teman kalian dulu. Dari 10 tadi diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan SPSS. Kalau sudah valid dan sudah reliable, baru sebarkan kuesioner kalian ke teman kalian. Ini bukan 39 tapi 24 ya tadi jumlahnya kelas ini. 24 mahasiswa. Kemudian hitung hasil penelitiannya dan simpulkan. Waktu pengerjaannya 1 minggu. Analisisnya menggunakan SPSS saja biar lebih mudah ya. Ini untuk tugas sebelum UAS. Apakah ada yang bingung untuk tugas hari ini? Apakah ada yang bingung? Silahkan tanyakan. Mau tanya. Ya, silakan. Nanti itu kan dikumpulkan di link yang ada di e-learning. Ya, Untuk formatnya nanti gimana nih, Bu? format tugasnya nanti silahkan awalnya Word ini ya. Nama identitas ya, kelas, NIM, tujuan penelitiannya, tujuan peneliti apa? Apakah pengen mengetahui tingkat kepuasan konsumen dalam membeli handphone Samsung, contohnya seperti itu. Kemudian kuesioner. Kuesionernya kalian buat kayak tabel tadi ya, 5 soal. Kemudian sebarkan ke 10 responden ya. Disebarkan ke 10 responden dulu. Ini kuesionernya silahkan menggunakan Google Form ya. Jadi nanti kalian minta tolong teman lingkup kelas saja untuk mengisi. Kemudian diuji validitas reliabilitasnya. Validitasnya kan pakai korelasi. Nah, ini silahkan nanti di copy. Seperti ini ya, copy. Kalian cantumkan di sini. Oh, nggak ada, nggak bisa. Bentar, copy spesial ya.
Seperti ini. Di copy paste. Terus dari sini kalian simpulkan. Valid tidak. Kemudian uji reliabilitasnya. Tadi pakai Chromebase Alpha. Di sini ya. Ini cukup copy yang ini aja. Copy spesial ya. Yang read sama image kalian oke. Terus seperti ini kesimpulannya. Kesimpulannya di sini reliable atau tidak. Baru setelah itu sebar ke total 25 ya. 25 mahasiswa berarti 24 responden. Setelah itu analisis. Hasil ini soal 1 gimana? Soal satunya bagaimana? Soal 1 itu seperti ini. Analisisnya seperti ini tadi. Nah ini, yang jawab sangat setuju berapa, tidak setuju berapa, menjawab netral berapa, kemudian dihitung seperti ini. Kemudian kesimpulan 1, nanti sampai 5 soal. Seperti itu untuk pengumpulannya. Ada pertanyaan? Cukup jelas tidak? Ini ada 26 ya. Berarti 25 nanti. Pokoknya disebarkan ke satu kelas saja. Silahkan kalau ada yang bertanya. Mbak Ragi cukup jelas tidak? Cukup, Bu. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas. Ini saya share dulu untuk tugasnya ya. Tugas kuesioner. Bu, untuk rekamannya nanti boleh minta linknya. Iya, ya. Nanti misalkan kan ini nggak langsung muncul kan ya. Nanti tunggu beberapa menit dulu baru muncul rekamannya. Minta tolong salah satu mengingatkan ya. Iya, Bu. Tadi statistik, salah. Ini. Tugas yang kuesioner ya. Ini untuk file yang tugas tadi ya. Kemudian forum pengumpulannya juga saya buatkan sekalian. Satu minggu ya pengerjaannya, berarti mengumpulkannya paling lambat satu minggu dari sekarang, sebelum kuliah dimulai. Tanggal berapa? Tanggal 1 ya. 1 Iya, Bu. Juli. Tanggal 1 Juli. Ini jamnya adalah jam 16.59.
Itu ya. Ada pertanyaan tugas ini? Saya stop presenting dulu. Saya stop record.